Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang VTP. Nah, apa sih VTP itu? Nah, misal nih, ada sebuah kasus di sini itu ada banyak switch nih. 1 2 3 4 5. Nah, si switch ini harus ada 100 atau 200 VLAN. Nah, banyak kan? Jadi kalau masukin satu-satu sesuai switchnya lama. Nah, di sini kita pakai yang namanya tuh VTP ini. Nah, si VTP ini tuh ada 3. Nah, yang pertama itu ada yang server, yang kedua yang client, yang ketiga itu transparan. Nah, yang server tuh misal kita bikin VLAN-nya di server, nanti si klien yang ikut ngirim, ikut ada VLAN-nya. Kalau yang client yaitu yang client. Nah, kalau transparan itu jadi si switch-nya itu harus dikonfig masing-masing, nggak kayak yang client minta dari server. Nah, di sini kita coba untuk buat topologinya dulu. Nah, jika sudah, kita hubungkan semua switch ini menggunakan kabel crossover, atau kita pakai yang otomatis ini nih. Nah, kita hubungkan dulu semua switchnya. Nah, jika sudah, kita buka switch yang pertama, masuk ke CLI. Di semua switch kita harus mengatur agar si switchnya itu terang dulu. Nah, jadi kita masuk ke enable, lalu configuration terminal. Nah, di sini kita masukkan saja interface FA01, lalu switch port mode terang, enter. Nah, kita lakukan hal yang sama di semua switch. Nah, jika sudah, kita akan mencoba mengkonfigurasi si VTP-nya. Kita buka switch yang server. Di sini kita exit dulu, lalu masukkan perintah yaitu VTP spasi mode spasi server, karena switch yang pertama kita pakai buat server. Kalau sudah, kita masukkan VTP domain spasi. Nah, ini isi nama domainnya. Nah, bagian yang name-nya hapus aja, kita ganti sama nama domainnya apa aja, bebas. Di sini saya pakai jiwodit.com. Nah, lalu kita masukkan passwordnya, VTP password. Nah, di sini saya coba masukkan untuk passwordnya yaitu jiwo 123, lalu enter. Nah, kalau sudah, kita close saja. Nah, di sini kita akan coba untuk konfigurasi untuk si kliennya. Kita buka switch yang klien. Di sini kita tuliskan VTP, exitkan dulu, VTP spasi mode lalu klien, enter. Nah, di sini kita masukkan lagi domain yang tadi. Domainnya harus sama yang kayak di server tadi. Kalau sudah, kita enter, lalu jangan lupa passwordnya juga harus sama seperti yang di server tadi. Nah, kita enter. Oke, sudah, kita lakukan hal yang sama di semua switch. Kita masuk ke klien yang kedua. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti di switch klien yang pertama tadi. Sudah beres, kita exit, lalu kita masuk ke switch yang transparan ini. Nah, untuk yang transparan perintahnya hampir sama, cuman kita switch FTP-nya kita ganti mode ke transparan. Nah, kita ketikkan saja transparan. Maaf typo. Nah, oke. Jika sudah seperti tadi lagi, kita masukkan si VTP domainnya yang di switch server pertama tadi. Jangan lupa passwordnya. Nah, si passwordnya juga harus sama kayak di server. Sudah, kita enter. Di sini kita untuk switch terakhir kita cobakan menjadi server lagi. Nah, kita keluar dulu, lalu masuk ke VTP mode server karena kita akan membuat server lagi. Nah, VTP domainnya kita coba untuk yang baru.
Di sini saya akan menggunakan domainnya itu sulyon.com. Oke, masukkan paspornya, VTP, password, password, spasi sulyon 123. Lalu kita enter. Konfigurasi VTP sudah beres. Di sini kita akan coba untuk pengujian apakah berhasil atau tidak. Nah, untuk pengujiannya kita coba buka si switch yang pertama ini. Oke, buka. Nah, kalau sudah, di sini kita akan coba do show VLAN brief terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini belum ada VLAN apapun kecuali yang default ini, VLAN 1 default. Oke. Pengujiannya kita akan coba buat VLAN di switch server ini. Nah, caranya itu sama seperti di video sebelumnya, itu VLAN spasi VLAN ID-nya. Di sini saya akan menggunakan VLAN ID 2. Jadi kita tulis 2. Lalu untuk name VLAN-nya kita name VLAN Jiwo. Oh, sebentar. Oh, ini. VLAN-nya gak usah ditulis. Jadi name langsung Jiwo. Nah, enter. Lalu kita buat satu lagi untuk VLAN 3. Namanya Sulyon. Kalau sudah kita enter. Nah, di sini saya akan coba cek lagi di switch server do show VLAN brief. Oh, tipe. So, enter. Nah, di sini sudah ada VLAN 2 dan 3. Nah, apakah di klien ada? Nah, kita coba untuk ceknya. Do show VLAN brief, enter. Nah, di klien sudah ada, berarti si VTP kita sudah berhasil. Di sini kita akan coba buka yang si transparan. Kita coba cek. Kita coba do show VLAN brief, enter. Nah, kenapa di sini tidak ada? Karena transparan itu kita harus mengkonfigurasinya mandiri atau sendiri. Jadi nggak kayak klien walaupun sudah terhubung ke server, yang transparan tetap harus dikonfigurasi sendiri. Nah, misal kita punya topologi ini tuh kita mau dipakai di gedung 1 atau denah 1. Kita mau nambahin lagi switch yang baru, tapi switchnya itu udah pernah dikonfig. Nah, kita coba untuk tesnya, lihatnya. Kita do show FTP status. Salah tipe. Nah, status, enter. Di sini ada konfigurasi revisionnya 4, berarti kita sudah mengkonfigurasi si VTP-nya ini atau si switch-nya ini 4 kali. Nah, misal kita punya switch untuk ditambahkan di, kita coba tutup. Kita punya switch untuk ditambahkan di ruangan baru. Nah, kita coba cek apakah si switch-nya ini sudah pernah dikonfigurasi atau belum. Kita enable konfigurasi terminal. Kita coba lagi do show VTP status. Nah, sama seperti di switch yang itu, konfigurasi revisionnya tuh 4. Nah, di sini kita akan coba untuk mereset atau mengembalikan si revision itu supaya menjadi 0 lagi. Nah, caranya itu gampang banget. Nah, pertama-tama kita putuskan dulu si kabelnya atau kita lepaskan dulu kabelnya. Kita lepaskan. Lalu kita masuk ke si switch yang ini, yang tadi. Di sini kita enter. Lalu di sini kita ketikkan VTP mode transparan. Transparan. Nah, kenapa mode transparan? Karena mode transparan itu ibaratnya mereset si switchnya. Jadi kita harus mengkonfigurasinya secara mandiri, nggak kayak klien. Jadi si konfigurasi revisionnya akan menghilang nantinya. Nah, VTP domainnya kita samakan seperti yang tadi. Untuk passwordnya juga kita samakan seperti yang tadi. Kita enter. Jika sudah, kita akan coba untuk cek apakah bisa atau tidak. Di sini kita do show VTP status. Nah, bisa dilihat konfigurasi revisionnya kembali menjadi 0 karena kita menggunakan mode si transparan ini. Nah, gimana caranya agar si switch ini supaya bisa terhubung ke gedung 1 seperti kasusnya, contoh kasusnya tadi. Nah, di sini gampang sekali. Nah, kita tinggal mengubahkan lagi si
si switchnya menjadi mode client. Kita coba VTP mode client. Kita masukkan si VTP domainnya yang tadi, lalu passwordnya jangan lupa. Jika sudah, di sini kita akan coba hubungkan lagi si switchnya menggunakan kabel ini. Coba. Oke. Jika sudah masuk ke switch yang server yang itu, di sini kita masuk ke interface FA02. Karena si switchnya baru terhubung, jadi kita harus mode terang dulu. Kita keluar, kita masuk lagi ke switch yang client ini. Jangan lupa kita masuk juga ke interface FA01, lalu mode terang. Jika sudah, kita bisa cek dulu di server ini. Kita enable configuration terminal. Kita akan coba do show VLAN brief lagi. Nah, di server ini seperti tadi kita sudah buat 2 VLAN. Di sini kita akan coba lihat di klien yang baru apakah VTP servernya berhasil atau tidak. Kita akan do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat VLAN 2 dan 3 ada. Sekian video tentang VLAN kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.